Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai ujian kinerja PPG Kemenak BEK 1. Perkenalkan, saya Ahmad Sulfikri, SPDI NIM 255-185-0968. Nomor peserta 785-134-013-2063. Saya guru sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Dede Majene dan mahasiswa PPG dalam jabatan di Institut Agama Islam Negeri Curut tahun 2005. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi dengan tema strategi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin. Materi ini merupakan materi kelas 10 semester genap tahun ajaran 2004-2005. Dan pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran Problem Basic Learning. Bagaimana videonya? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat selalu. Sehat. Untuk memulai pelajaran, marilah kita berdoa dan dipimpin oleh atas nama Ummu Kalsum, badannya dipersilakan. Oke, baiklah teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, terima kasih. Sebelum saya memulai pelajaran, saya mengecek kehadiran siswa. Yang pertama, Aulia Ramadhani, Hadir Pak. Cici Maria, Apa? Fitriada, Hadir Pak. Lydia Sulfami, Hadir Pak. Ummu Kalsum, Hadir Pak. Rizky Yasif. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita bersama-sama menyanyikan Indonesia Raya. Kepada siswa dimohon berdiri. Mulai. 1, 2, 1, 2, mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih dan duduk kembali. Materi yang hari ini adalah strategi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin. Saya ingin bertanya, dalam strategi dakwah Khulafaur Rasyidin itu coba siapa yang bisa menyebutkan apa strategi dalam menyebarkan agama Islam? Yang bisa menjawab angkat tangan. Saya Pak. Ya, silakan. Dalam menyebarkan dakwah agama Islam, mulai memiliki strategi
Tujuan pembelajaran untuk hari ini adalah peserta didik mampu mendeskripsikan profil para kelompok Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Thalib. Kedua, menganalisis gaya kepemimpinan masing-masing khalifah dalam menyelesaikan permasalahan umat. Tiga, menyusun solusi dari permasalahan sosial berdasarkan nilai-nilai kepemimpinan kelompok Rasyidin. Empat, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Pengetahuan awal, ada Bapak memutar sebuah video yang tentang sejarah perkembangan Islam masa kelompok tadi. Sejarah perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin terdiri dari dua kata, yaitu Khulafaur dan Rasyidin menurut bahasa khulafa jamak dari kata khalifah, artinya pengganti. Sedangkan Rasyidin jamak dari kata Rasyid yang artinya orang yang mendapat petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekhalifahan Khulafaur Rasyidin adalah kekhalifahan yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi atau pada tahun 11 Hijriah. Adapun yang menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW diantaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar adalah gelar yang diberikan setelah ia masuk Islam, karena sebelum Islam ia adalah Abu Bakar, namun setelah ia masuk Islam diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah bin Abi Quhafah, lahir pada tahun 573 Masehi di Mekah, Arab Saudi. Ia memiliki julukan As-Siddiq. Abu Bakar. Oke, demikianlah video pembelajaran yang saya lakukan. Dari hasil video itu, saya ingin meminta anak-anak untuk dari tampilan video ini apa yang bisa ditangkap, apa yang bisa dari hasil materi dari video tersebut. Ya, silakan setiap kelompok untuk menuliskan di kertas selembar dari hasil tayangan video pembelajaran sejarah perkembangan Islam masa kelompok. Ya, jadi silakan. Waktu sudah selesai. Untuk kelompok yang bisa menjawab dari hasil dari video pembelajaran sejarah perkembangan Islam masa kelompok dipersilakan. Yang siapa bisa ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa. Umar bin Khattab, nama lengkap Umar bin Al-Khattab, lahir 584 Masehi, Mekah, wafat 7 November 644 Masehi. Jabatan Khalifah kedua setelah Abu Bakar. Peran, Umar bin Khattab dikenal sebagai seorang pemimpin yang tegas dan adil. Di bawah kepemimpinannya, Islam berkembang pesat dan wilayah kekuasaannya meliputi banyak negara, termasuk Mesir dan Persia. Umar adalah pendiri sistem yang kuat seperti pembentukan Baitul Mal, sistem hukum yang adil. Oke, terima kasih. Demikianlah apa yang sudah disampaikan oleh Nur Anissa. Selanjutnya saya akan membagi 3 kelompok. Yang kelompok 1 materinya biografinya Umar bin Khattab. Untuk kelompok 2 materinya biografi Ali bin Abi Thalib, dan kelompok 3 materinya biografinya Utsman bin Affan. Untuk tugas proyeknya, saya akan menampilkan lagi video strategi dakwah Khulafaur Rasyidin. Jadi kalau bisa disimak baik-baik karena di dalam itu ada langkah-langkah dan strategi dan dalam menyebarkan tugasnya. Saya putar ya videonya. Saya putar video pembelajarannya, strategi dan substansi dakwah Khulafaur Rasyidin. Silakan disimak baik ya. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Kebijakan dan strategi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, memerangi radikalisme. Yang kedua, memerangi orang murtad dan bisa membayar zakat
Dan yang ketiga, membukukan Al-Quran. Dalam pembukuan Al-Quran ini, Abu Bakar menghimpun naskah-naskah Al-Quran yang ada di berupa daun kurma, tulang-tulang, dan batu-batu. Dan yang keempat, ialah memperluas wilayah kekuasaan Islam. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan tentang substansi dan strategi dakwah khulafaur rasyidin. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menonton video pembelajaran strategi seperti dakwah Rasulullah, diharapkan setiap kelompok meresume apa saja yang bisa ditangkap dalam video tersebut. Saya tunjuk untuk kelompok 1 untuk presentase. Jadi kalau sudah selesai bacakan dan dipersilakan kelompok 2 dan 3 untuk bertanya. Jadi silakan. Setelah waktu resume dipersilakan untuk kelompok 1 yang juga sebagai presentase membacakan materi yang dirangkum kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Freda dari kelompok 1. Ini membaca materi tentang strategi dakwah Umar bin Khattab dalam strategi dan substansi dakwah khulafaur. 1. Dakwah melalui penaklukan wilayah. Penaklukan wilayah adalah ekspansi kekuasaan Islam ke wilayah-wilayah di luar Jazirah Arab dengan tujuan utama menegakkan Islam dan menegakkan keadilan. Contoh pelaksanaan: Umar bin Khattab melakukan ekspansi besar-besaran ke wilayah Persia dan Mesir, membuka akses dakwah Islam ke wilayah-wilayah baru, dan menghadirkan keadilan, menggantikan sistem tirani dengan pemerintahan yang berbasis nilai kepolisian. Jika ada yang bertanya, dipersilakan. Sebutkan nama dan dari kelompok mana. Oke, setelah sudah disampaikan, bagi kelompok yang ingin bertanya, silakan angkat tangan, sebut nama dan dari kelompok mana. Oke, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Bagaimana strategi dakwah Umar bin Khattab dalam strategi dan substansi dakwah khulafaur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Umar bin Khattab menerapkan beberapa strategi dakwah yang efektif, antara lain yang pertama, keadilan dan kesetaraan. Ia menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat yang memperlakukan semua orang dengan adil tanpa memandang status sosial. Yang kedua, pemerintah yang efektif. Umar bin Khattab membangun sistem pemerintahan yang terakhir atau ketiga, penyebaran Islam melalui penaklukan. Ia memperluas wilayah Islam melalui penaklukan yang diikuti dengan penerapan sistem Islam yang adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan. Coba sebutkan contoh pelaksanaan dan tujuan Umar bin Khattab dalam strategi dan substansi dakwah khulafaur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yazid dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Adapun contoh pelaksanaan dakwah Umar bin Khattab itu ada beberapa. Salah satunya ialah yang pertama,
membangun infrastruktur, membangun jalan, jembatan, dan sistem pengairan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan adapun yang kedua yaitu penaklukan wilayah, memperluas wilayah Islam melalui penaklukan yang diikuti dengan penerapan sistem Islam yang adil. Dan adapun yang ketiga, memilih pemimpin yang jujur dan berintegritas untuk memimpin berbagai wilayah. Dan adapun tujuan dakwah Umar ajaran Islam kepada masyarakat. Dan kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan penerapan sistem pemerintahan yang adil. Dan adapun yang ketiga, menegakkan keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara. Sampai situ yang kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Oke. Untuk kelompok 2. Hasilnya. Oke. Ya, bagus. Kelompok 1. Ya. Alhamdulillah, pembahasan materi strategi substansi dakwah kolaborasi din sudah selesai, dari presentase, bertanya, menjawab. Selanjutnya kita untuk mengawali pembelajaran, maka saya akan menampilkan soal bentuk aplikasi yaitu kuisis 10 nomor dan pilihan gandanya dengan memakai sistem barcode. Pada tampilan soal kuisis, silakan dibaca soalnya. Setelah itu silakan pilih jawaban. Tolong diangkat lembar jawabannya. Perhatikan baik-baik, kertasnya harus horizontal, tidak boleh miring supaya bisa dibaca aplikasi. Oke, saya mulai. Tunggu. Alhamdulillah, kita sudah melakukan soal kuisis secara barcode. Itu tampilan jawabannya. Yang menjawab benar ada 12 orang dan yang salah sebanyak 3 orang. Jadi itu yang bisa saya tampilkan di aplikasi. Setelah evaluasi pembelajaran dengan materi strategi dakwah kolaborasi dengan menggunakan aplikasi kuisis, untuk materi selanjutnya minggu depan yaitu kebijakan para kolaborasi ini untuk minggu depan. Jadi diharapkan siswa tetap hadir di madrasah. Alhamdulillah telah selesai hari ini. Marilah kita akhiri dengan doa alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.